Assalamualaikum Ibu, kami dari SMK 3. Di sini kami akan mewawancarai tentang pergaulan sehat remaja. Langsung ke pertanyaannya Ibu. Menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan pergaulan sehat pada remaja? Pergaulan sehat itu banyak pergaulan sehat berarti interaksi anak remaja yang tidak menyimpang di lingkungannya, itu pergaulan sehat ya, kurang lebih itu. Ya. Oh, Terus, mengapa pergaulan sehat itu penting bagi siswa seusia kami? iya penting karena yang namanya pergaulan sehat itu kan hal yang positif, hal yang bagus gitu kan, yang mana itu jadi bisa menunjang masa depan anak remaja ke depannya. Kalau misalnya dari anak remajanya aja udah di lingkungannya sehat, ya insya Allah ke depannya masa depannya juga bagus gitu. Apa saja contoh pergaulan sehat di lingkungan sekolah? Pergaulan sehat di lingkungan sekolah itu yang pertama, dalam pertemanan ya, tidak ada bullying. Terus bisa antara teman bisa saling memotivasi. Terus dalam remaja, kalau di sekolah kan ada tuh yang namanya pasti anak-anak jatuh cinta pacaran gitu kan. Nah, itu ya ibu nggak melarang ya mereka pacaran, tapi kan ada tipenya gitu kan, ada yang malah pacarannya berlebihan, ada yang pacaran hanya untuk memotivasi supaya dia lebih berprestasi lagi. Nah itu kalau di lingkungan sekolah. Terus dalam prestasi juga kan, kalau di lingkungan sekolah, lingkungan teman misalnya ya, circle-circlean gitu kan, kalau temannya ada yang berprestasi, ada aja tuh orang yang gak suka. Nah kalau pergaulan sehat, orang yang punya pergaulan sehat atau lingkungannya sehat atau teman-teman yang gak toksik, ya pasti saling mensupport atau malah jadi motivasi, oh saya juga bisa nih kayak dia, tapi tidak dengan cara menjatuhkan ya, tapi dengan cara bersaing secara sehat. Itu Apa dampak dari pergaulan yang tidak sehat bagi remaja? dampak dari pergaulan tidak sehat ya, berarti kayak pergaulan bebas gitu kan. Iya. Dampaknya itu yang pertama bisa menghambat masa depannya dia gitu kan. Yang kedua, terus dari segi sikap perilaku, kalau anak yang udah bergaul tidak sehat, mungkin di sekolahnya jadi sulit untuk disiplin. Yang namanya sekolah pasti ada aturan kan. Nah, mereka yang sudah terjerumus pada pergaulan yang tidak sehat biasanya susah untuk diarahkan, susah untuk disiplin, karena kebiasaan buruknya itu sudah mendarah daging kepada dirinya, di dalam dirinya. Itu ya. Bagaimana cara memilih teman yang baik dan positif? Dalam lingkungan sekolah, cara memilih teman yang baik dan positif, tentunya kalian tahu ya, kalau melihat kebiasaan teman, kalau misalnya nih ada teman yang kelihatan sedikit dia sering melanggar aturan, ya jangan terlalu deket lah sama dia gitu kan. Terus juga dari cara dia bicara juga harus dilihat ya, berteman sama siapa aja, bukan berarti harus musuhin anak itu, bukan ya, tapi lebih ke kita harus punya batasan dalam artian teman kita nih ngajakin ke hal yang gak baik, ya nggak usah diikutin, tapi selagi dia masih aman-aman aja, masih ke arah yang positif gitu kan, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah mengarah ke hal yang negatif, udah ngajak-ngajak gak benar, ya udah kamu sebisa mungkin buat nolak, jangan nggak enakan gitu ya. Gitu sih kalau dari ibu. Selanjutnya yang akan saya pertanyakan kepada ibu, bagaimana cara menolak ajakan teman yang mengarah pada hal negatif? Cara menolaknya banyak cara, itu tergantung dari diri kita. Yang penting ya udah tolak aja, maaf ya aku nggak bisa, aku nggak diizinin sama orang tua gitu kan. Ya gimana pun kalian kan masih punya orang tua, punya keluarga gitu kan, banyaklah alasan apapun. Jangan karena nggak enak, walaupun misalnya kata teman kamu, kamu nggak asik atau gimana, ya udah cuekin aja gitu kan. Yang penting kita terselamatkan. Toh teman tuh harus cari teman sebanyak mungkin, jangan cuma sama dia aja gitu ya. Tolak aja dengan cara sesopan mungkin, atau dengan cara alasannya karena orang tua nggak ngizinin, keluarga nggak ngasih izin, kan bisa gitu paling. Bagaimana cara menjaga kesehatan fisik dan mental dalam pergaulan sehari-hari?
dalam menjaga kesehatan fisik. Untuk anak remaja atau untuk siapapun ya, dalam menjaga kesehatan fisik, kalian kan pasti punya waktu luang yang sangat banyak gitu kan ya, walaupun banyak tugas, tapi sebisa mungkin sesempat mungkin dalam satu hari itu sempetin kayak olahraga atau jalan santai. Itu kesehatan fisik ya, secara fisik. Dan bahkan olahraga juga, asal kalian tahu itu ada yang namanya dopamin, yang mana dopamin itu dia bisa membuat mental kita itu bahagia. Jadi nyambung gitu kan, yang mental badan sehat, insya Allah mental juga sehat, karena olahraga itu bikin bahagia. Nah, untuk menjaga kesehatan mental, kurang-kurangin deh overthinking. Nah, itu ya, karena gimana pun kayak masalah pencapaian, masalah prestasi, atau masalah hal yang lainnya kayak hubungan, jangan terlalu banyak kalian melihat orang lain. Kan data yang ada bagaimana dampak pergaulan tidak sehat terhadap remaja, dan apakah terdapat pengalaman di lingkungan sekitar yang menunjukkan Dampak tidak sehatnya ya, dampak tidak sehat bagi remaja itu yang pertama yaitu terganggunya mental dia. Kalau pergaulan tidak sehat itu kan ada yang namanya pergaulan bebas. Kalian juga pernah dengar kan ya, contohnya pergaulan bebas itu seperti kayak narkoba gitu kan, kayak obat-obatan. Nah, itu kalau anak yang sudah terbiasa mengkonsumsi obat-obatan terlarang di lingkungan sekolah, itu dia tidak akan kesulitan dan tidak mudah untuk bisa fokus. Jadi kesulitan untuk fokus terhadap pembelajaran di sekolah. Nah, itu dampaknya. Terus jadi uring-uringan, mood swing juga tuh pengaruh itu ya. Terus kayak contohnya kalau pergaulan tidak sehat, contohnya kayak pacaran yang berlebihan. Kadang kan anak remaja punya pacar, terlalu bergantung sama pacarnya. Jadi apa-apa mikirin pacar, di otaknya tuh cuma pacaran aja. Nah, itu padahal buang-buang waktu, yang mana kalian harus punya hubungan sama teman yang bagus, punya pengalaman yang banyak, tapi karena kalian fokus pacaran, terus pacarnya toksik, pacarnya ngelarang kalian, banyak aturan, posesif gitu kan. Nah, itu bisa jadi mempengaruhi dia dalam belajarnya. Jadi harusnya fokus ke pembelajaran malah mikirin cowoknya aja. Terus juga dikit-dikit berantem galau. Kan kalau udah galau kan udah males ngapa-ngapain kan, kayak ya kan, kayak aduh males nih, mau sekolah males, mau apa-apa males, yang dipikirin cuma cowoknya aja. Itu tuh buang-buang waktu. Nanti kamu akan nyesel ketika kamu sudah dewasa, yang mana kenapa ya waktu saya sekolah saya nggak nyoba ini, nggak nyoba itu. Karena kalau udah dewasa, lingkungan pertemanan kalian tuh akan mengecil, dan kalian mau ngajak teman yang ini nggak bisa, saya lagi kerja, nggak bisa, saya udah punya keluarga. Nah, itu kalau semasa sekolah sih saran ibu lebih baik ya carilah pengalaman sebanyak-banyaknya, berteman sama siapa aja. Karena kalau udah pacaran, ketemunya temennya yang posesif, nanti giliran temenan sama ini, dia yang gak suka, dilarang-larang. Udah kamu gak usah sama dia, aku gak suka, marah-marah. Itu ya, itu sih dari ibu. Oke, Bu, ini yang terakhir. Bagaimana bentuk sanksi yang biasanya diberikan oleh sekolah kepada siswa yang melanggar peraturan pergaulan? Ya, sanksinya kita lihat dulu apa yang dia langgar. Apakah yang dia langgar itu berat gitu ya, istilahnya masalah kasusnya sudah berat, udah nggak bisa ditoleransi. Nah, mungkin nanti sanksinya diobrolin lagi sama pihak Wakasek, kepala sekolah, baiknya gimana. Ya paling berat, paling resiko yang biasanya sih sanksinya yang pertama tidak naik kelas. Yang kedua itu direkomendasikan untuk pindah sekolah, itu pun atas persetujuan orang tua dan anaknya ya. Kalau misalnya satu anaknya nggak setuju buat pindah kelas, pindah sekolah, ya paling sanksinya tidak bisa naik kelas itu. Kalau misalnya pelanggarannya masih rendah, masih bisa diobrolin, ya paling pengarahan aja buat anaknya dan panggilan orang tua, atau bikin surat perjanjian di atas materai kayak gitu.
Ada lagi nggak? Oke. Baik Ibu, segitu aja pertanyaan dari kami. Ya, Maaf mengganggu waktu Ibu. ya nggak apa-apa. Makasih, Bu. Sama-sama.